luar biasa. Jadi hanya sebatas di orang tuanya beliau guys. Jadi kesimpulannya dari ceritanya beliau adalah kita bisa mungkin juga untuk berdoa meminta kepada yang kuasa supaya diberikan kemampuan seperti itu, kan tidak menutup kemungkinan. Iya. Nah memang disiplin bangun pagi itu sangat bagus juga untuk kesehatan, mandi pagi terus kita nggak telat sholat subuh berjamaah, dan untuk anak-anak memang harus ditanamkan disiplin itu. Hanya saja ada kisah yang menarik tadi, kejadian 2 bulan Pak Sarun sakit, dan ini sakit non medis yang tentunya ini kalau kita gali lebih dalam sebenarnya akan horor sih sebenarnya, karena proses beliau terkena apakah itu teluk santet, guna-guna atau pedang pekir kan tidak jelas detailnya diceritain, tapi akibatnya itu saja diceritain. Cuman kalau kita terlalu dalam juga terlalu horor juga ya. Janganlah, karena ini kan kita nggak tahu peristiwa. Kalau peristiwa yang kisah-kisah itu ada, misalnya perjalanan bapak kemana, masuk hutan, ketemu orang-orang gaib apa? Kalau itu saya enggak. Kalau orang tua ya. Kalau dia. Oh gitu. Kalau saya lebih kepada ibu saya ikuti. Tapi kalau saudara-saudara ya, tapi saya menarik diri dari dunia yang gagal begitu. Kalau dia ya, saya akui sendiri. Saya nanya sendiri, saksinya sendiri, dia itu senang. Memang kalau orang tua dulu kan bukan bangku pelajaran yang menjadi tempatnya dia sekolah, belajar, ya. Tapi dia adalah berguru ilmu, kekebalan, sehingga dia itu menjadi kadus lah istilahnya dari sana. Ya sama dengan Soeharto 32 tahun. 32 sampai dia meninggal. Berarti kadus seumur hidup. Nah, itu sejak berdirinya itu dusun itu baru 3 kadusnya. 3 kadusnya sampai sekarang. Karena perlu lama juga orang tua itu. Ya kadus seumur hidup itu. Berarti orang tuanya Pak Sarun itu adalah tokoh masyarakat yang memang zaman dulu itu kalau nggak punya kemampuan yang berbeda atau kemampuan lebih agak susah sih kalau menjadi tokoh, apalagi menjadi seorang kepala karena dulu kan tidak pakai pemilihan. Jadi kan siapa yang diangkat sama yang dihormati itu yang langsung ditunjuk sama masyarakat. Cipdom. Terus berarti kalau yang gaib-gaibnya itu ada cerita berarti? Ada. Saya cerita sedikit, saya tahu sendiri dan mengalami ceritanya yang gaibnya ini. Waktu itu nenek pergilah dia, namanya orang zaman susah waktu itu ingin kaya, mencari pesugihan. Bukan cari pesugihan, dia tape, katanya bertapa berangkat semadi di salah satu bendungan yang ada di sini lah. Oke, sebentar guys. Jadi ini harus dikelirkan dulu antara orang yang mencari pesugihan sama orang yang bersemadi ya. Tapi kalau yang bersamadi rata-rata mencari kesaktian. Kalau pesugihan kan dengan ada tumbal-tumbal gitu, perjanjian dengan makhluk astral yang aneh-aneh. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ini? Kalau ini jadi nenek ini berdua sama bapak. Dia dulu bertapa lah, minta, ingin sekali dia punya lah ya harta atau apa, karena situasi mungkin dulu kan hanya makan apa gulkur apa itu kan. Anda usah sudah jalan pintas, Anda usah sudah minta di sini. Begitu suaranya katanya. Dia cerita sendiri. Pulang sudah siapkan keranjang di rumah. Untuk apa keranjang? Nah, nanti sampai di rumah. Benar ini keranjang siapkan. Jatuh uang. Uang jatuh berbendel-bendel. Satu malam itu buruk. Sehingga hampir 1 M dengan 1 minggu lah. Kalau dikalkulasikan sekarang dengan kalau dulu sejak 1 M dulu zaman dulu. Kalau dihitung kos mundur ambillah jutaan lah, karena pecahan uang waktu itu kan paling hanya 10.000. Iya. Harga mobil Volkswagen tahun berapa itu Pak Yon? Kalau Pak Yon masih SD? SD saya.
itu sekitar tahun berapa gitu? Kita tahun 70-an, 80-an. 80-an. 80-an tuh kalau kita lihat iklan mobil Volkswagen itu sekitar harga 3 juta 4 juta lah. Kalau sapi itu harganya hanya 200.000. Kalau sapi masih 200.000 ya. Cocok. Bagi pegawai dengan waktu itu mungkin 1.000. Iya. Dan ini uang dicek ke bank. Ya, asli. Yo, saya ikut dibawa ke bank. Oh, ini uang asli. Nah, begitu mau kita belanjakan tidak bisa, hilang. Uangnya hilang. Nah, ini jeleknya hilang. Tapi kenapa? Begitu uangnya balik lagi ke tempatnya tadi di keranjang itu. Udah nggak usah pakai keranjang katanya. Akhirnya dibikinkanlah semacam berangkas peti lah. Jadi kita punya keluarga itu di Daenggunung itu yang bikin petinya, bikinkan kunci. Wah, banyak sekali. Nah, hikmahnya mungkin uang ini kita disuruh bersedekah. Kalau untuk bisa menggunakan uang ini, contoh, mau pakai dulu uang ini, tolong lu kasih anak yatim dengan uangnya sendiri. Begitu kita ambil uang ini tidak bisa diambil. Uang ini miliaran, sehingga bapak itu sudah bosan dan mengundang yang bisa orang-orang yang mencuri, artinya dia bolongkan itu peti itu dan pagarnya, kan dulu rumah pagar. Ambil dah nanti wangi pagi sana. Artinya disuruh keluarga tangga-tangga itu, ini tempat uangnya banyak, silakan ambil dan bagi semuanya. Tapi begitu dia masuk tangan di situ tidak bisa. Begitu bolong uang ini juga tidak bisa diambil. Akhirnya lama juga di rumah uang itu, hampir berbulan-bulan. Dan kita disuruh untuk mengorbankan ini, untuk bersedekah apa. Rupanya kita harus begitu. Itu sampai berapa tahun itu? Hampir 1 tahunan. Dan proses berhentinya kayak gimana? Jadi berhentinya itu karena bosan. Dan disuruh orang tua itu, bapak ini disuruh, ya sudah, saya mau lepas uang ini. Jadi dia orangnya atau makhluknya ini samaan sama dia. Jadi dia itu selalu dia kemana-mana dia selalu ikut kan. Ini uangmu, silakan bawa. Diambil terbang. Sudah, kita nggak usah pikirkan lagi. Ini berteman dengan makhluk gaib yang baik hati. Jadi luar biasa sih cerita kayak begini, karena kebanyakan orang mendapatkan uang itu kan dengan cara narik atau makar kan, melewati mungkin ada benda pusaka atau apa. Tapi ini ceritanya beliau ini dengan keranjang, terus ternyata tiba-tiba datang uang segitu. Ibaratnya kalau sekarang siapa namanya itu yang bisa keluar uang dari badan, lupa saya. Dia jadi raja. Ini kan kita tidak disuruh kerja. Kita disuruh kerja, jangan seperti itu. Artinya kalau yang begitu kan instan. Inilah mengambil pelajaran bahwa kita ini harus bekerja dan harus dipergunakan untuk hal-hal yang baik, bersedekah katanya. Karena setiap kita menggunakan kasih ini dulu. Sebelum dibelanjakan harus diberikan sedekah dulu ke anak. Dan itu pakai uang pribadi. Uang bisa pribadi pakai uang yang itu. Bisa pakai uang gaib itu. Bisa. Gitu. Jadi sebelum dipakai guys, kita harus punya uang cadangan dulu. Kita serahin dulu yang realnya. Jadi seperti itu bisa. Menarik ini. Jadi proses mendapatkan uang ini bukan dengan jalan yang biasanya kita dengar makar, aneh-aneh, pesugihan dengan cara memberikan korban, perjanjian dengan makhluk gaib yang aneh-aneh, tapi ini diberikan ya bisa bilang cuma-cuma juga sih, karena nggak ada tumbal kan? Nggak ada tumbal. Cuman artinya dari pelajaran itu kita bisa ambil pelajaran bahwa untuk mendapatkan semua itu harus ada usaha. Karena kepingin sekali punya uang waktu itu di zaman yang sangat susah, tapi dikasih cuman
harus berusaha. Dan berusahanya ndak lewat usaha konvensional, artinya jualan atau berdagang gitu, tapi melalui hal yang luar biasa. Ini cerita di luar nalar guys, tapi memang yang kita ingin bangun di sini adalah di channel ini ada kisah-kisah yang mungkin kita nggak pernah berpikir itu masuk logika atau enggaknya. Yang penting ada cerita bahwa pernah kejadian seperti ini, permasalahan kalian percaya atau enggak ya, walau alam bisawab itu kembali ke kalian. Dan ini adalah cerita beliau bersama dengan bagaimana dulu kisah keluarganya. Tak kira akan ada cerita yang horor banget, tapi ternyata ceritanya adalah cerita mistis yang penuh misteri. Tapi horor-horornya nggak ada. Saya ketemu makhluk yang mengerikan yang kayak gini ternyata enggak. Cuman kejadian pada saat beliau sakit itu aja sih yang horor lah. Itu kira-kira penyakitnya dulu tuh kayak kembali lagi tuh apa itu? Santet apa itu? Hasil karena kita mau tahu kan hasil lab dokter, tapi tidak ada. Nah, apa pernah ke dukun-dukun yang lain? Tidak pernah. Artinya mungkin dicarikan. Oke. Bukan saya yang pergi. Nggak tahu yang namanya orang tua kan. Iya. Ya pakai yang ini, coba yang ini, coba. Semua sudah ke dokter, sudah ke yang orang pintar pun sudah semua. Tapi tidak ada yang bisa. Artinya tumpunya belum di sana mungkin. Karena pernah ada kejadian kayak gini juga di Gomong, di kosnya teman, ada seorang cewek gitu, 3 hari dia nggak sadar diri, terus diobatin dia sama seseorang lah, saya sebutin namanya. Dia tuh diobatin tuh jempol kakinya dikasih bawang putih kalau nggak salah, ditempelin bawang putih, terus dia teriak-teriak. Nah dia ngomong tapi pakai pakai suara cewek itu, katanya dia dari orang daerah ini yang sengaja dia ngelepas Sembangru istilahnya itu. Sembangru, artinya nggak sadar diri 3 hari guys. Setelah dia sadar diri baru dia nanya saya di mana. Tapi itu nanti saya kisahkan di video yang lain, kisah-kisah yang pernah saya temuin kayak gitu. Karena ini biar tidak terlalu durasi panjang dan Pak Sarun ada kesibukan. Kalau ada cerita yang menarik lagi besok ya kita tanya-tanya lagi. Oke, terima kasih udah udah mengikuti channel ini dan nonton kisahnya beliau, mendengar ceritanya beliau. Semoga saja ini kita bisa ambil hikmahnya bahwa segala sesuatu tadi seperti beliau bilang, untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta itu harus dengan jalan usaha. Sebanyak apapun seperti yang beliau cerita tadi, kita tetap harus keluar uang pribadi dulu untuk bisa menggunakannya. Dan syukurnya nggak ada resiko diminta tumbal atau yang lain-lainnya. Itu memang luar biasa nih, berbeda dengan cerita yang lain. Besok kita akan cari yang horor lagi. Semoga aja ada yang lebih horor gitu. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.